Assalamualaikum teman-teman. Ya, lagi heboh nih. Ya, keluarga Halilintar atau mereka yang menyebutkan dirinya sebagai Gen Halilintar itu dihujat habis-habisan. Ya, dikritik habis-habisan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Ya, bagaimana tidak, teman-teman? Ya, pasalnya keluarga ini ya melakukan suatu perbuatan yang harus saya katakan ya, perbuatan gak ngotak. Ya, bagaimana gak ngotak, teman-teman? Ya, di video tersebut kita lihat orang lagi nge-gym, tetapi pada saat bersamaan itu diduga melakukan penistaan agama Islam, khususnya mempermainkan gerakan sholat. Ya, memang ya selalu saja ada hal-hal yang kalau saya rasa keluarga Halilintar ini melakukan hal-hal yang kontroversial. Ya dulu kalau nggak salah sekitar tahun 2019 itu juga pernah melakukan hal yang serupa. Ya kurang lebih sama, di mana keluarga ini tuh melakukan ya atau mempermainkan gerakan sholat lah lebih tepatnya. Tetapi nggak tahu ya bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Ya bahkan sampai sekarang saya belum mendapatkan kelanjutannya. Dan tahun ini, tahun 2025, keluarga ini kembali teman-teman. Dan mungkin baiknya coba kita lihat ya, seperti apa video yang viral ini, yang lagi dihujat habis-habisan oleh umat Islam Indonesia ini. Ya mari kita lihat. Ya itu nampak jelas teman-teman ya. Kalau kita duga sangat duga kuat itu merupakan gerakan sholat. Ya, jelas banget ya. Yang diperagakan ini merupakan gerakan sholat ya, takbir ya. Ke ruku tuh. Nah ini juga teman-teman ya, kita bisa lihat jarinya digerak-gerakin telunjuknya. Ini sangat ya kita duga kuat ya, ini merupakan salah satu gerakan sholat. Ya ini tahiyat teman-teman. Ya tahiyat pada saat sholat ini. Ya duduk tahiyat. Ya sudah bisa kita pastikan ya, itu merupakan gerakan sholat teman-teman. Itu dia. Ya kayak gini. Nah, ini juga ya, gerakan salam. Nah ini juga bangkit dari ya, sujud mungkin ini ya. Nah apalagi ini ya, bisa kita lihat ya kalau kita lagi sholat kemudian ada orang ingin lewat di depan kita maka kita halangin teman-teman ya, tetapi ini malah dibuat seperti ini, samsak ya. Coba kita putarkan sekali lagi teman-teman ya tanpa saya skip. Ini yang dinamakan mereka sebagai influencer. Ini kayak yang disebut mereka, ya diri mereka sebagai influencer, tokoh publik. Tetapi malah melakukan perbuatan yang harus saya katakan nggak ngotak, teman-teman. Ya, kenapa harus Anda melakukan seperti itu? Ya, apa harus sepenting itu dan apa harus seperti itu? Yang nge-gym, ya, nge-gym kemudian sambil tahiyat gitu kan, sambil ditarik pakai karet gitu kan. Apa esensinya? Anda itu mau menunjukkan apa? Kalau Anda ingin nge-gym, ya nge-gym saja. Ya, kan bisa tanpa harus melakukan gerakan-gerakan sholat seperti ini. Ya. Yang lain mah yang pada mereka nge-gym itu santai-santai saja. Nge-gym ya ala biasanya, gerakan biasanya. Tanpa mereka harus melakukan gerakan-gerakan sholat. Ya, coba. Gerakan sholat dalam Islam itu sakral, teman-teman. Memiliki nilai yang sangat-sangat ya. Tidak bisa kita permainkan seperti ini. Ya, ini di mana coba? Ya, gimana ceritanya? Ya, lagi nge-gym, ya ngangkat barbel, kemudian ruku, ya itu gerakan-gerakan sholat itu tadi. Itu semua yang kita lihat tadi itu gerakan-gerakan sholat. Mulai dari ya takbiratul ihram, dari takbir menuju ke ya ruku, kemudian ya tahiyat, ya kemudian bangkit dari sujud dan lain sebagainya. Kemudian salam, diikat kepalanya pakai karet gitu. Coba. Ini entah ya keluarga ini seakan-akan memang ya kreativitasnya berlebihan ya. Ya harus saya katakan ya enggak ngotak ini teman-teman. Ya mohon maaf harus saya katakan. Ya. Dan sebenarnya perbuatan ini bukan cuma sekali ini. Ya, dulu sempat heboh tuh. Ya kurang lebih tahun 2019 di mana keluarga ini juga itu diduga ya melakukan permainan sholat atau mempermainkan gerakan sholat. Dan itu lebih parah teman-teman. Ya, yang itu dulu lebih parah. Tetapi entah ya apakah hal itu ditindaklanjuti oleh ya, pemerintah kita atau khususnya di sini penegak hukum kita, ya Allah alam. Tapi saya pribadi sampai sekarang belum mendapatkan kabar kejelasannya tuh. Ya, dan mungkin baiknya coba kita lihat videonya ya. Dan ini video lama. Ya, sengaja saya angkat kembali kepada Anda semua. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa setidaknya keluarga ini, ya Gen Halilintar ini, itu lebih dari satu kali melakukan ya dugaan ya mempermainkan gerakan sholat teman-teman.
Ya, dan coba kita lihat videonya. Rapatkan safnya katanya. Terus diinjek katanya. Apa maksudnya diinjek? Ya. Kenapa harus ada gerakan diinjek kaki? Bismillah. A few moments later. Alhamdulillah. Oh, imam baca kelamaan tuh. Ya, sholat dijadikan konten teman-teman. Ya, sholat dijadikan konten. Al-Fatihah dibuat-buat seperti itu. Dibuat mainan ya teman-teman. 2 jam kemudian. Ya, mereka memparodikan gerakan sholat teman-teman ya. Kalau saya lihat ini mereka memparodikan gerakan sholat. Coba kita percepat sedikit. Oh, kali ini gerakan ya, yang cepat mungkin ya. Orang ini memparodikan gerakan cepat pada saat sholat. Astagfirullah. Oh, sholat kilat nih ya, memparodikan gerakan sholat kilat ya. Pada intinya mereka memparodikan teman-teman ya gerakan sholat ya. Coba kita lanjut lagi ya, kita skip. Dan ini yang lebih parah teman. Oh, jamaah lagi ribut ya, memparodikan jamaah lagi ribut ya. Tetapi nggak juga kayak gini kali. Astagfirullah. Kita percepat teman. Halo bro. Oh iya, tenang, besok ya. Coba siapa orang sholat kayak gini ya? Seenggak sehat-sehat ininya orang kalau sholat, nggak ada juga sampai kayak gini teriak-teriak halo. Ya, ini memparodikan yang mana? Atau justru ini baru hanya dibuat oleh orang ini atau keluarga ini teman-teman? Gua ikut besok. Tuh coba. Ya berlebihan kalau menurut saya. Jam 6 ya bro, besok. Oke, saya lagi sholat. Berlebihan sih ya. Ya jadi itu tadi teman-teman ya. Jadi memang ya itu sudah berlebihan kalau menurut saya. Ya sangat-sangat berlebihan. Ya menjadikan sebuah gerakan sholat yang notabene itu adalah gerakan yang sakral dalam agama kita. Ya itu jadikan sebuah bahan konten ya bagi keluarga mereka. Ya entah ya apa dasar orang ini melakukan seperti ini. Apakah karena materi, karena views atau apa, wallahu alam. Padahal kalau kita lihat keluarganya, derajat ekonominya itu kalau saya lihat ya nggak kurang-kurang teman-teman. Ya teman-teman. Tingkat ya derajat paling rendah seorang manusia ketika menjadikan sebuah agama ya sebagai bahan candaannya, sebagai bahan leluconnya. Ya, itu adalah serendah-rendahnya manusia, teman-teman. Ya, itu adalah serendah-rendahnya manusia. Ya. Dan entah ya, apakah pihak MUI kali ini akan diam saja atau justru melakukan tindakan? Ya, saya pribadi sih harusnya ya melakukan tindakan, minimal ya didatangin tuh. Ya ditanya baik-baik apa maksudnya, ya dimintai klarifikasi dan minta maaf ya, dan kemudian hari untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu. Coba kalau hal seperti ini mau dinormalisasi, ini sama saja kita membiarkan ya potensi-potensi orang-orang lain untuk mau melakukan ya penodaan agama, ya mempermainkan gerakan sholat, itu akan semakin besar, semakin banyak orang bermunculan teman-teman. Karena toh mereka beranggapan, nggak apa-apa menista agama. Toh begini modal klarifikasi, minta maaf selesai. Ya, jadi kita ini hukum kita ini harus keras, jangan lembek teman-teman. Ya mohon maaf. Ya, karena kalau kita melihat yang mengaca di kasus beberapa masalah yang kemarin, ya harusnya hal seperti ini tuh fast respon lah. Minimal di sini pihak MUI atau pihak-pihak terkait yang memang menangani kasus seperti ini. Ya sebagaimana ya
kemarin ya sempat viral, ada salah seorang ya entah pemuda yang ini dengan terang-terangannya melakukan perbuatan seperti ini teman-teman. Ya, menginjak Al-Qur'an ya dengan kakinya. Kemudian dikasih kayak gini. Kemudian ya kalian pasti sudah paham teman-teman ya. Ya, dia keluarkan tuh air dalam mulutnya. Ya, kemudian dia tumpahkan ke Al-Qur'an. Dan ini tidak butuh waktu lama teman-teman. Dan ini sangat viral di sosial media. Ya orang ini itu sudah diciduk. Ya alhamdulillah. Ya kami harap ya hal serupa juga diberlakukan untuk ya keluarga Gen Halilintar. Ya minimal cepat tuh ya dimintai keterangan dan lain sebagainya. Ya karena kalau seperti itu maka kita masyarakat ini ya akan menilai hukum ini memang tidak tebang pilih. Hukum ini memang ya nggak ada pandang bulu. Siapapun yang melakukan entah orang berduit atau tidak berduit selama salah sikat. Ya sebagaimana Kang Deddy Mulyadi itu. Ya entah siapa aktor di belakangnya membangun bangunan di atas ya puncak itu, ya sikat. Sekalipun orang berduit, sekalipun orang memiliki power, ya sikat selama itu salah. Nah, harusnya hukum juga berlaku untuk seperti ini, ya. Siapapun yang ya, mempermainkan gerakan sholat, ya jika itu terbukti memang di dalam pengadilan nanti, ya harusnya diproses teman-teman, ya harusnya diproses. Ya entah ya bagaimana pada akhirnya nanti kasus ini akan ya, endingnya seperti apa saya nggak tahu. Ya saat ini kita hanya bisa mengatakan dia diduga mempermainkan gerakan sholat. Ya tetapi kalau saya pribadi ini sudah masuk dalam hal ya mempermainkan gerakan sholat. Kalau saya pribadi, tetapi ya keputusan pada akhirnya kan nanti itu ya pengadilan atau pihak-pihak MUI kah atau Menteri Agama kah atau siapapun yang memang ya istilahnya di bidangnya yang mereka biarlah menentukan ya hal ini itu bagian bentuk mempermainkan gerakan sholat atau tidak. Ya kita tunggu saja teman-teman, kita kawal bagaimana akhirnya. Ya seperti biasa teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Ya silakan kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.